Salam sejahtera, saya mengucapkan kepada pesara dan rakan-rakan sekalian. Saya Darshana Vinayaka Anulaki Maniam dari Kejuruteraan Pembuatan Nombor Kad Metrik 20105365 yang ingin menyampaikan sebuah cerita dongeng yang bertajuk Maling Gundang. Cerita ini berasal dari negara Indonesia dan terkenal di negara tersebut. Zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda yang bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Maling Gundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Maling Gundang. Maling Gundang kemudian tumbuh menjadi besar, anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kuih untuk cukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras sehingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota kerana saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menempatlah sahaja di sini, temani ibu, ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah, tidak akan jadi apa-apa denganku, ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan ibu kerana belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, pinta Malin memohon. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak, kata ibu sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi sebungkus, daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalanmu di perjalanan, kata sambil menyerahkannya kepada Malin. Setelah itu Maling Gundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibu sendirinya. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menyangka kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapal dia pulang? Tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada anak kapal ataupun nakoda, tidak pernah mendapat jawapan. Malin tidak pernah menitipkan barangan ataupun pesanan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya namun tidak pernah ada jawapan sehingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya melalui bengkok-bengkok. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nakoda yang dahulu bahawa Malin nakoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik puteri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucapnya saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kamu pulang? Rutinnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian ia satu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul, mereka mengira kapal itu memiliki seorang sultan ataupun seorang pangeran. Mereka menyambut dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira dengan hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampiri kembalinya. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nakoda itu, Malin tidak kunjung kembali untuk menegurnya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihatlah sepasang anak muda berdiri anjung. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari, wajah mereka cerah dihias senyuman kerana bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut mendesak mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahawa lelaki muda itu adalah anaknya, Maling Gundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin kerana takut kehilangan anaknya lagi.
"Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangisan kerana gembira. "Mengapa begitu lamanya tidak memberi kabar?" Malin terkejut kerana dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-compeng itu. Ia tidak percaya bahawa perempuannya itu ialah ibunya. Sebelum dia sempat berfikir berbicara, isterinya yang cantik itu meludah kata, "Perempuan jelek, inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau kata bahawa ibumu adalah seorang bangsawan yang sejadarat denganmu?" ucap sejenis. Dengan kata-kata pedas isterinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya sehingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mandi Rubaya tidak percaya akan pelikuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ni ibumu. Nak, mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak mempedulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada isterinya melihat perempuan itu bersujud hendaklah memeluk kakinya. Malin memandang sambil berkata, "Perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir menangis. Oh, sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mandi Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sedar, pantai air Malin sudah sepi. Dilihat kapal Malin semakin menjauh. Ia tidak menyangka Malin yang dulu disayangi tegak berbuat demikian. Hatinya perik dan sakit. Lalu tangannya disangkat ke langit. Ia kemudian berdoa agar hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Lama kemudian, cuaca di tengah laut tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat yang lebat. Tiba-tiba datanglah badai besar menghentam kapal Malin Kundang. Lalu sambarnya petir yang mengegalnya. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping kemudian terbawa ombak sehingga ke pantai. Saat matahari pagi muncul di uruf timur, badai telah rendah. Di pinggir pantai terlihatlah kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu kerana durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-berenang ikan teri dan berlajak dan ikan tengiring. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang isteri yang terus mencari Malin Kundang. Sekian, terima kasih daripada saya. Darshini Vinayaga, anak lelaki Maniam. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesanan yang dapat diambil si kecil, iaitu sayangi kedua-dua orang tua saat susah dan senang dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah dongeng anak dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang, si anak yang durhaka pada ibunya. Semoga bisa jadi pembelajaran yang untuk diceritakan ke anak-anak. Sekian, terima kasih.